Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang Bityard ya. Jika kita masuk ke dalam halaman awal, di dalam Bityard ini, kita klik halaman utama seperti ini, maka ada tampilan beberapa hal atau beberapa berita yang ada di dalam Bityard itu sendiri. Jadi ada berita baru atau berita sedang hot gitu, misalkan sekarang ini sedang bonus awal sebesar 258 USDT ya. Lalu copy trading dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ketika langsung kita klik ke perdagangan, jadi halaman utama ini penting nggak penting sih, hanya menjelaskan tentang berita dan mungkin beberapa orang menanyakan tentang, Bang, Bityard itu sudah teregulasi di Bapepti belum? Nah, itu pertanyaan yang sangat umum dan familiar. Sekali lagi saya jelaskan bahwasanya Bityard itu adalah market luar negeri. Bityard sudah mendapatkan 3 lisensi di negara yang cukup besar. Yang pertama Estonia dan Singapura. Tentu saja negara yang paling greget sedunia adalah USA alias Amerika Serikat. Nah, di sini pertanyaannya itu sudah terjawab ya. Kalau misalkan masih bertanya juga, apakah sudah berizin di Bapepti? Logikanya kayak begini nih. Kita sudah mendapatkan izin dari presiden direktur gitu kan. Tetapi masa ya kita harus izin ke supervisor gitu kan. Jadi level negaranya sudah berbeda. Gitu ya. Jadi mungkin Bityard itu merasa gue di USA aja udah berizin gitu kan. Ya mungkin nanti jika peminat Indonesia itu sangat besar, akan ada mungkin cabang di Indonesia. Mungkin ya seperti itu. Dan sekali lagi lihat ya, ini dari tahun 2019 udah ada lisensi dari Amerika Serikat. Jadi memang ini Bityard sudah cukup terpercaya. Nah, ketika kita sudah melewati halaman utamanya, langsung saja kita ke perdagangannya. Perdagangan ini ada 3 macam. Yang pertama adalah mata uang kripto. Mata uang kripto ini adalah yang akan saya selalu jelaskan atau akan saya explore di dalam YouTube saya. Tapi jika kalian suka dengan derivatif dan mata uang forex, itu silahkan kalian main saja. Derivatif itu apa sih? Derivatif itu sebenarnya kayak project dunia ya, gold, silver dan lain sebagainya, kayak oil gitu. Jadi kalau misalnya kalian main emas atau silver dan main minyak kayak gitu ya, jadi saham-saham seperti itu atau derivatif seperti itu ada di dalam Bityard. Lalu juga ada mata uang forex, ketika memang kita tidak bisa memungkiri di dunia ini banyak sekali orang yang tertarik dengan forex. Jadi kalian juga bisa bermain hingga menggunakan leverage 400 kali ya, 400 kali guys. Gila banget ini. Bagi yang suka judi atau gambling ini silahkan bisa ya, karena di sini leverage-nya mencapai 400 kali. Wow, sekali. Selanjutnya di sini ada trading spot. Trading spot di sini sebenarnya pertama kali saya membuka di trading spot ini ada kayak gambar horor, guys. Oke. Tadinya saya kira saya salah lihat gitu, tapi di sini ternyata ada lambang yang tersembunyi. Lambangnya apa? Ini nih. Ini lambang apa, guys? Di sini ada tulisan BNB kalau misalkan arahkan kursor ke lambang tersebut di sini, dan ada tulisannya our liquidity provider, berarti liquidity provider kita memakai BNB gitu kan. Nah, ini pertanyaannya, apakah Bityard sama dengan Binance? Bukannya guys, ini konspirasi. Jadi trading spot ini adalah market yang mungkin untuk menyeimbangkan ya, dan fee-nya juga cukup murah di dalam market di spot trading Bityard ini. Jika kalian bermain di Indodax ya, itu fee tradingnya 0,3%, cukup nyekek ya. Di sini ini cuma 0,1%. Kalau kita arahkan ke sini, markernya 0,1%, takernya 0,1%. Setelah kita memahami bahwasanya di sini ada pasar derivatif, leverage, dan trading spot, sepertinya ada hal yang mungkin harus kalian pahami ya. Gini, biasanya kan kalian suka bermain di spot trading di dalam market Indodax. Lalu apa alasan kita mempertahankan Indodax sedemikian rupa, padahal di sisi lain Bityard ini jauh lebih murah fee taker dan makernya? Itu yang pertama. Dan liquidity providernya itu juga lebih cukup kuat daripada Indodax. Apa yang membuktikan? Silahkan kalian cek di Indodax pending ordernya dan bandingkan dengan pending order di dalam Bityard ini, dan total transaksi yang ada di dalam perdagangan tersebut. Volumenya tentu saja jauh lebih banyak, dan liquidity providernya, fluktuatifnya itu jauh lebih banyak di dalam Bityard. Jadi kalau misalkan kalian mau bermain spot trading, ini bisa langsung di trading spot seperti ini. Jadi kayak main biasa aja, kayak kalian beli sesuatu, hanya bedanya pairnya menggunakan USDT. Indodax kan menggunakan rupiah. Lalu kenapa harus Bityard yang kedua? Yang pertama kan memang trading spotnya, fee taker makernya lebih murah. Lalu yang kedua adalah jika
terjadi penurunan harga yang cukup drastis atau fluktuatif yang sangat tinggi, trading spot Indodax kan kita cuma melongo doang kan, dan kita tidak bisa memperhatikan ataupun ikut open posisi short di dalamnya. Kita bermain di Indodax itu hanya melongo saja, tapi kalau di Bityard kita langsung ganti saja. Dari kita trading spot langsung ganti ke perdagangan mata uang kripto dan open short menggunakan leverage yang ya mungkin cukup 5 kali atau 10 kali, langsung take profit daripada kita hanya melihat saja, itu ya. Jadi perbandingannya sebenarnya simple sih, trading simple dan sangat menguntungkan sekali dalam berbagai pihak gitu kan. Kalau misalkan kalian bertanya, bang, kenapa lu modalnya di Bityard itu ratusan juta? Ini ya, modal saya sekitar 100 juta ke atas. Kenapa modal di Bityard itu 100 juta ke atas, sedangkan di Bingbond dan Let Me Trade itu cuma puluhan juta saja? Ya itu tadi sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya mau bermain spot itu bisa di dalam Bityard, saya bermain short juga bisa. Di dalam Let Me Trade dan Bingbond itu tidak ada trading spotnya dan tidak ada penyeimbangnya. Maka dari itu adalah beberapa alasan saya. Dan memang saya tidak bisa memungkiri trading spot itu masih dibutuhkan di era sekarang juga, walaupun memang sangat jarang terjadi atau sangat jarang dibutuhkan. Misalkan kayak kemarin lagi tren naik, terus itu kan enaknya pakai trading spot tuh. Jadi bisa bebas gitu kan, bisa bebas, tidak takut tentang liquid alias margin call, seperti itu ya. Lalu selanjutnya di sini selain ada perdagangan mata uang kripto, trading spot dan sebagainya, sebenarnya sama aja ya. Lalu ada beberapa hal yang menanyakan, bang, ini ada perdagangan 125 kali lipat, apakah trading spot ini bisa bermain fitur seperti Binance? Jawabannya tidak ya. Perdagangan 125 kali lipat ini kalau kita klik ini akan diarahkan ke perdagangan mata uang kripto alias leverage trading. Jadi bukan futures di trading spot seperti halnya Binance ya, bukan seperti itu. Lalu selanjutnya apa saja yang ada di dalam Bityard, yaitu copy trading. Copy trading ini juga cukup unik. Kita bisa memilih gaya master trading yang kita inginkan, seperti halnya stabil, utama, radikal, atau resiko tinggi, atau fluktuasi tinggi, atau fluktuasi rendah. Seperti itu. Ketika kita klik ya, misalkan di stabil, maka Bityard akan otomatis merekomendasikan trader-trader yang bermainnya stabil. Lalu kita bisa memilih nih akumulasi profitnya yang seperti apa. Di bawah 20% kah? Di atas 20-60% kah? Atau di atas 60%. Seperti itu. Dan periode trading harian ini di bawah 30 hari atau range dari 30-60 hari atau 60 hari sampai 180 hari. Jadi saya sarankan untuk trader berpengalaman itu periode tradingnya itu diatur ke 60/180 ya kan. Lalu di sini di atas 60%. Nah, ternyata hanya satu orang saja sih bolo trader ini ya kan. Jadi kalian bisa mengikuti orang ini karena memang orang ini sudah trading lama ya, lebih dari 60 hari sampai 180 hari. Silahkan kalian ikuti saja. Lalu yang sudah seperti saya bilang video sebelumnya, Bityard ini mempunyai bonus mining harian. Mining harian ini apa? Mining harian ini adalah, jadi di Bityard itu kan sudah sering saya jelaskan, di Bityard itu memang dia itu trader ya kan, trading juga, tapi dia juga menyediakan seperti mining gitu. Jadi kalian pada saat deposit itu kalian dikasih nih sepersekian dari hasil mining tersebut dan bisa langsung dipergunakan untuk trading, baik di dalam spot trading ataupun di dalam market derivatif atau market leverage trading, seperti itu ya. Jadi tergantung kalian transaksi besarnya berapa, tergantung kalian depositnya berapa. Seperti yang saya contohkan kemarin, saya deposit kurang lebih sekitar 50-100 juta. Itu per hari saya mendapatkan 1 hingga 2 dolar saja gitu kan. Jadi 15.000 sampai 30.000. Kalau kalian masih bilang bahwasanya itu sedikit, berarti kalian adalah jenis orang halu. Oke? Sekali lagi, kalian jenis orang halu. Karena mining memang itu sangat susah sekali. Dapat 15.000 per hari, gak ngapa-ngapain itu aja udah bagus banget ya, karena kita sudah tidak dibebankan biaya listrik, tidak dibebankan biaya apapun, apalagi maintain dan sebagainya, itu tidak ada sama sekali. Dan itu adalah beberapa hal yang menarik di dalam Bityard. Masalah deposit dan withdrawnya, deposit tetap menggunakan, saya sarankan adalah Indodax. Dan di sini withdrawnya juga cukup murah guys ya, cukup murah. Withdraw di dalam Bityard itu kurang lebih hanya sekitar 1 dolar saja atau di bawah 1 dolar, seperti itu. Jadi video ini adalah pengenalan tentang Bityard dan apa saja yang ada di dalam Bityard itu sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adi Firmansyah, use your logic. Salam traders.